Keberanian melawan narasi-narasi busuk yang dilakukan oleh politikus picik dan juga perpanjangan moncong partai licik di Republik ini adalah sebuah perlawanan tiada akhir. Selamat malam, saya Ngurah Erlin Punarbawa dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali. Keberanian seseorang melawan narasi-narasi busuk yang dihembuskan, yang disebarluaskan oleh politikus-politikus picik dan juga disebarkan oleh perpanjangan moncong partai politik licik di Republik ini, dalam pandangan saya merupakan perlawanan tiada akhir. Sebagai sebuah semangat resistensi sipil terhadap manipulasi politik yang dilakukan berulang-ulang. Jika kita merunut ke belakang dalam 1 tahun kepemimpinan pemerintahan Prabowo Gibran, atau jika kemudian saya katakan pasca Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo paripurna menjalankan tugasnya, menjalankan amanah rakyat dalam 1 dekade atau 2 periode kepemimpinan beliau. Silih berganti isu-isu polemik-polemik yang menjadi trending topik di Republik ini. Tetapi apa yang terjadi dari berbagai isu yang sempat memanas, seperti bora salju yang liar bergulir semakin hari semakin besar, lalu menghilang begitu saja. Saya berikan contoh. Pasca Bapak Jokowi paripurna sebagai presiden, beberapa isu politik dikaitkan dengan masa kepemimpinan beliau selama menjabat sebagai presiden. Isu beban investasi hutang awal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Lalu kemudian berganti ke polemik Bandara Privat PT Indonesia Morowali Industrial Park. Dan kemudian hal yang hingga detik ini menjadi perbincangan publik adalah tuduhan pihak Roy Suryo CS terhadap ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Segala sesuatu yang ada di Republik ini tidak pernah lepas dari satu nama, yaitu Joko Widodo. Sehingga kemudian saya sempat membuat VT bahwa apa yang terjadi, apa yang dituduhkan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia adalah upaya nyata dari usaha pembunuhan karakter assassination terhadap diri pribadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Akan tetapi saat ini hal yang baru dan menjadi perbincangan publik juga adalah apa yang dirasakan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, di mana ijazah beliau dituduh secara terbuka oleh Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo atau Raden Mas Roy Suryo Udoro, yang dengan terbuka mengatakan ijazah Bapak Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM palsu. Dan terbaru 8 Januari lalu, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Roy Suryo hadir ke sentra pelayanan kepolisian terpadu melaporkan 7 orang berkaitan erat dengan berita fitnah dan dugaan pencemaran nama baik karena ijazah dirinya diduga palsu oleh 7 orang yang dilaporkan ke sentra pelayanan kepolisian terpadu. Bagaimana rasanya Roy Suryo ketika ijazah yang kau dapatkan dengan susah payah, lalu kemudian ada orang yang menuduh ijazah Anda palsu?
Anda tidak terima, Anda tantrum, lalu Anda melaporkan 7 orang dengan pasal-pasal yang sama yang digunakan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Meskipun Anda telah menyerahkan ijazah S1, S2, dan S3 Anda, jika kemudian saya menggunakan pola pikir Anda, meskipun nanti Puslapor Polda Metro Jaya mengatakan ijazah Anda identik, bagaimana kalau kemudian saya menggunakan asumsi dan narasi dari Profesor Dr. Refli Harun? Harus diserahkan ke peneliti independen dan harus mendapatkan kepastian hukum yang menyatakan ijazah Anda asli. Bagaimana Roy Suryo? Kembali ke tema yang ingin saya sampaikan, bahwa perlawanan kita melawan narasi-narasi busuk yang disebarluaskan oleh elit-elit politik picik di Republik ini merupakan perlawanan tiada akhir. Dalam diskursus ilmu politik, perlawanan terhadap narasi busuk biasanya berkaitan erat dengan upaya mematahkan post-truth, pasca kebenaran, dan propaganda yang sengaja dirancang untuk menciptakan polarisasi yang ada di masyarakat. Contohnya sangat-sangat mudah kita dapatkan. Di sini saya berani mengatakan bahwa PDI Perjuangan menyebarkan buzzer-buzzernya seperti 1. Denny Siregar, Yusuf Muhammad Dumdum, Didi Leonrich, DJ Doni, Nopi Bule, Om Raden, Alifur Rahman, dan termasuk juga juru bicara PDI Perjuangan Muhammad Guntur Romli sering menyebarluaskan narasi-narasi secara serentak terhadap isu-isu yang sengaja diciptakan untuk membuat polarisasi di masyarakat. Kekalahan bukan hanya memberikan rasa kecewa, tetapi juga ternyata mampu menjadikan jiwa kalian menjadi sakit. Melawan narasi picik dimulai dengan kemampuan seseorang untuk bisa membedakan data faktual dan retorika populis, termasuk narasi-narasi yang berusaha untuk menggiring opini yang pada akhirnya menciptakan polarisasi di masyarakat. Mengambil resiko untuk bisa menyuarakan kebenaran dengan data dan fakta di tengah dominasi narasi-narasi yang menyesatkan sebagai dampak dari kekalahan yang menyakitkan bukanlah perjuangan yang mudah. Itulah mengapa di awal video saya mengatakan bahwa perjuangan sekaligus perlawanan melawan narasi-narasi busuk yang dilakukan oleh elit-elit dan partai politik picik di Republik ini merupakan perlawanan tiada akhir. Walaupun bukan hal yang mudah dan terkesan melawan arus opini masyarakat yang telah terpolarisasi, tetapi buat saya pribadi, perlawanan yang saya lakukan dengan memberikan data dan fakta bukan sekedar oleh karena saya berada dalam pilihan politik yang berbeda, akan tetapi dalam pandangan saya membiarkan orang-orang picik dan busuk terus membuat narasi-narasi menyesatkan yang sekali lagi bertujuan untuk menciptakan polarisasi di masyarakat adalah lawan saya, dan saya akan lawan sampai kapanpun dengan data dan fakta yang saya miliki. Saya ingin mengutip satu hal untuk kalian para pembuat narasi busuk. Siapa anti Republik Indonesia niscaya akan musnah. Siapapun yang memiliki niat yang busuk untuk menghancurkan Nusantara ini, bukan Nusantara yang akan musnah, tapi kalian yang akan musnah dari Republik ini. Selamat malam, saya Ngurah Erlin Punarbawa, Kubu Tambahan Buleleng Bali.